Halo semua, selamat datang di channel ini. Video ini kembali kita membahas terkait dengan pernyataan terbaru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Ibu Rini, terkait pengangkatan honorer menjadi P3K khusus untuk formasi tahun 2024. Apakah itu honorer yang lolos pada P3K 2024 maupun honorer yang berstatus R2 dan R3. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Tapi sebelum kita membahas hal itu kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru, perkembangan terkini pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini meminta kepada seluruh pemerintah daerah ataupun instansi baik yang berada di pusat maupun di daerah untuk segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan P3K 2024 dan CPNS tahun 2024. Menpan RB mengatakan penyelesaian pengangkatan CPNS dan P3K untuk formasi tahun 2024 tahap ini harus sesuai dengan jadwal terbaru dan sesuai kesiapan masing-masing instansi. Jadi memang sudah ada jadwal terbaru ya rekan-rekan sekalian. Sebagaimana diketahui bahwa baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek sudah mengeluarkan kebijakan percepatan pengangkatan honorer yang lulus P3K formasi 2024 menjadi bulan Oktober tahun 2025. Nah, setidaknya kebijakan ini membuat seluruh tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K itu juga berubah. Nah, pengangkatan CPNS sendiri itu akan diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paling lambat diselesaikan pada bulan Oktober tahun 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada saat rakor percepatan pengangkatan ASN menyebutkan dan menegaskan bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segera melakukan analisa dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang ditetapkan. Jadi Menpan mengharapkan masing-masing pemerintah daerah untuk segera menganalisa dan melakukan simulasi agar supaya agenda atau tahapan pengangkatan itu bisa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Artinya setidaknya bulan Oktober tahun 2025 pengangkatan honorer menjadi P3K itu sudah selesai semua ya, khusus untuk formasi tahun 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, selain itu Menteri Rini juga menyampaikan bahwa pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh instansi pemerintah tetap menjaga nilai meritokrasi dalam manajemen ASN. Ini yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan harapan dan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemenpan RB sendiri dan Badan Kepegawaian Negara akan tetap memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persiapan. Jadi Menpan RB sudah menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan Badan Kepegawaian Negara siap memfasilitasi pengangkatan selama masing-masing daerah sudah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. Menpan menyebutkan bahwa hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang pihaknya terima, sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan.
Menteri Rini berharap seluruh kepala unit yang membidangi SDM atau kepegawaian segera menindaklanjuti arahan Presiden yang dituangkan dalam Surat BKN nomor 2933 tahun 2025 tentang penetapan nomor induk ASN kebutuhan anggaran tahun 2024. Pastikan semua CSN yang telah lulus seleksi dapat diangkat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, Sekretaris Kemenpan RB, Reni Susana, menyampaikan bahwa pengangkatan ini menjadi concern bagi Kementerian Pan RB. Reni menerangkan bahwa Kemenpan RB sudah melakukan identifikasi potensi kesiapan termasuk dengan anggaran. Namun tetap diperlukan suatu forum untuk menyamakan persepsi, terhitung mulai tanggal pengangkatan tidak lagi serentak tetapi dengan terminologi paling lambat. Jadi perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa Wakil Menteri Pan RB menyebutkan bahwa tetap memperhitungkan TMT, meskipun TMT itu tidak lagi dilakukan secara serentak, tetapi dengan menggunakan terminologi paling lambat. Artinya paling lambat bulan Oktober tahun 2025. Ini adalah sebuah terminologi baru yang diterapkan oleh Menpan RB. Artinya bisa saja sebelum Oktober 2025 itu Pemda sudah menetapkan TMT pengangkatan, ya. Nah, bagi yang sudah instansi yang sudah melakukan kesiapan tentu bisa melakukan pengangkatan sebelum Oktober 2025. Jadi Oktober 2025 ini adalah waktu selambat-lambatnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan pengangkatan P3K. Rekan-rekan sekalian, dari sisi lain pemerintah tengah melakukan penataan CSN dan penempatannya. Penataan ini menyusul adanya pemisahan kelembagaan, pemetaan jabatan berdasarkan jenis jabatan dan kompetensi. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja menjelaskan bahwa penempatan CSN ini didasarkan pada unit kerja yang dipisahkan sesuai dengan jenis jabatannya. Penempatan CSN pada unit kerja lain sesuai kebutuhan yang serumpun dan memiliki fungsi yang sama. Kemudian penempatan CSN pada unit kerja yang lain akan berlebihan SDM dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan organisasi. Ia juga mengatakan bahwa SPMT paling lambat sesuai dengan jadwal pengangkatan ASN. Jadi surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT itu selambat-lambatnya sesuai dengan jadwal pengangkatan CSN. Sementara secara teknis, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Aris Widianto menjelaskan peserta yang lulus seleksi diangkat menjadi CPNS paling lambat TMT Juni, usul penetapan NIP CPNS paling lambat 10 Mei. Ya, jadi untuk CPNS itu paling lambat 1 Juni 2025 TMT SK-nya, dan usul penetapan NIP paling lambat bulan Mei. Itu yang dikatakan oleh teknis dari Kemenpan RB. Demikian rekan-rekan sekalian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.